Saat Teduh Antioquia hari ini, firman Tuhan makanan rohani. Bacaan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sejak zaman Adam sampai sekarang, pencobaan iblis bentuknya sama, hanya saja kondisi dan caranya berbeda. Iblis pertama kali mencobai Adam dan Hawa di Taman Eden. Hawa terkena tipu muslihat iblis melalui masalah keinginan. Iblis memakai objek buah untuk mencobai manusia pertama. Iblis menggoda Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah, karena buah itu tidak akan mendatangkan kematian seperti yang dikatakan Allah. Justru sebaliknya, buah itu akan menjadikan manusia sama seperti Allah. Dalam percobaan pertama ini, iblis dan manusia melakukan komunikasi yang intensif, sehingga iblis memasukkan ide-ide yang menarik kepada Hawa. Hawa tidak sadar telah dipengaruhi hingga menyetujui perkataan iblis. Sebagai akibatnya, muncullah suatu keinginan untuk memetik buah dan memakannya, karena pikirnya buah itu memberikan hikmat yang baru. Selanjutnya Hawa mempengaruhi Adam, dan Adam pun berhasil diyakinkan oleh Hawa, sehingga memakannya juga. Setelah itu, terbukalah mata mereka. Mereka sekarang tahu bahwa mereka telanjang, sehingga merasa malu dan bersalah. Karena peristiwa ini, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa mengalami akibatnya sampai hari ini. Bagaimana dengan Yesus? Iblis telah mencoba Yesus juga dengan hal yang sama, yaitu berhubungan dengan makanan. Iblis memakai momen saat Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Secara manusia, pastilah Yesus merasa lapar sekali. Iblis menawarkan supaya Yesus mengubah batu menjadi roti untuk dapat dimakan. Akan tetapi, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Iblis diam dan tidak dapat berbicara lebih lanjut dengan Yesus. Yesus berhasil dan mampu menghentikan pencobaan iblis, karena Yesus tidak fokus pada keinginan dirinya. Dan Yesus tahu bahwa hidup bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi yang lebih penting adalah kebutuhan rohani, yaitu melalui firman Allah. Mengapa Adam dan Hawa kalah, sementara Yesus menang atas pencobaan iblis? Ya, karena manusia pertama fokusnya pada keinginan daging, sementara Yesus fokus pada kehidupan rohani. Manusia pertama tidak berpegang pada firman Allah, sementara Yesus berpegang pada firman Allah. Hasilnya, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, sementara Yesus mengalami kemenangan total dan iblis tidak berani mendekat lagi. Jadi, saat kita fokus pada daging, pastilah kita jatuh. Tetapi saat kita fokus pada perkara rohani, pastilah kita menang. Saudara, kita tahu iblis selalu menawarkan berbagai hal menarik yang mendatangkan dosa dan kehancuran. Akan tetapi ironisnya, mengapa kita sering jatuh dalam hal yang sama? Mengapa banyak orang Kristen hidup dan kerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan bukan kebutuhan rohaninya? Ingatlah, hidup yang hanya fokus mementingkan kebutuhan jasmani akan membawa kepada kejatuhan, kesusahan, penuh pergumulan, dan berakhir pada kematian. Tetapi, hidup untuk hal-hal rohani akan mendatangkan keberhasilan, sukacita, dan berakhir pada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu iblis telah menguasai dunia ini dengan segala tipu dayanya dan mempengaruhi banyak orang Kristen. Karena itu, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk tetap fokus kepada kebutuhan penting bagi hidup kami, yaitu firman-Mu. Sehingga kami dapat menang atas tipu daya iblis dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian saat teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.